Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fitrianingsih. Saya sebagai moderator kelompok 1 maternitas yang beranggotakan saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan memperlihatkan gerakan senam ibu hamil. Sebelumnya, apa sih senam hamil itu? Senam hamil adalah serangkaian gerakan senam yang diperuntukkan untuk ibu hamil. Gerakannya pada umumnya itu yang ringan, yang nyaman, dan yang aman, sehingga bisa dilakukan di berbagai usia kehamilan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri ibu hamil ini yang nantinya akan melakukan proses persalinan nanti. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dan diperagakan oleh teman-teman saya. Ditonton ya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Oliviani. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembagian trimester berdasarkan prakonsepsi. Jadi, menurut prakonsepsi saat ini, dalam bidang kesehatan, trimester ditemukan sesuai dengan sebuah pedoman umum ini. Nah, rata-rata kehamilan berlangsung selama 40 minggu atau 280 hari. Hitungan ini dimulai dari hari pertama menstruasi dan akhir menstruasi. Melalui metode tersebut, trimester ditemukan dengan 40 minggu dibagi menjadi 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang trimester pertama dan kedua. Jadi, secara teknis, trimester pertama adalah 1 sampai 13 minggu. Trimester kedua dimulai dari minggu ke-14 dan berakhir di usia kandungan pada minggu ke-27. Nah, jadi pembagian trimester berdasarkan konsep itu, metode ini jarang digunakan karena sulit menentukan tanggal pembahasan yang sebenarnya, kecuali pada program IFV. Umumnya, perempuan hanya mengetahui kapan menstruasi terakhir mereka dimulai. Itulah sebabnya kebanyakan dokter akan menggunakan metode prakonsep dibagi menjadi metode ini. Nah, metode ini menggunakan metode pedoman bahwa usia bayi di dalam kandungan adalah 38 minggu. Setelah terjadinya konsepsi, dalam metode ini, perhitungan konsepsi biasanya terjadi 14 hingga 16 hari setelah hari pertama dari siklus menstruasi berakhir. Dengan demikian, trimester kedua dimulai pada 14 minggu 5 hari dan trimester ketiga pada 27 minggu 3 hari. Nah, selama trimester pertama ada berbagai perubahan untuk ibu yang mendengarkan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri apa aja sih pada ibu trimester pertama itu? Nah, yang pertama itu ada badan cepat lelah, sakit perut seperti sembelit atau mulas. Nah, mual dan muntah. Atau mood itu bisa berubah-berubah, atau payudara nyeri atau bengkak, atau berat badan bertambah, sakit kepala, mendingan atau dan menyukai makanan tertentu. Jadi makanan itu ibu hamil bisa terpilih-pilih mau apa, mau yang mana gitu loh. Nah, sedangkan pada trimester kedua itu biasanya ciri-ciri ibu pada trimester kedua itu biasanya perut mulai membesar karena rahim berkembang, atau mudah pusing karena tekanan darah rendah, mulai merasa gerakan janin di dalam perut, badan pegal-pegal, nafsu makan meningkat, atau muncul hal-hal lain atau perut sakit, payudara, atau paha atau bokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramasutisna. Saya akan melanjutkan mengenai trimester 2 dan 3 selama masa kehamilan. Nah, jadi trimester kedua pada masa kehamilan itu dimulai pada saat minggu ke-14 dan diakhiri pada saat usia kandungan 27 minggu. Nah, untuk yang trimester ketiga itu dimulai dari minggu ke-28 dan diakhiri pada minggu ke-41 atau pada saat waktunya melahirkan. Nah, untuk trimester kedua ini mempunyai banyak sekali gejala yang tidak menyenangkan. Ya, meskipun pada saat di trimester kedua ini banyak sekali ibu-ibu yang merasa ini adalah trimester yang nyaman karena mereka merasa tidur yang lebih mudah dan menambah energi yang semakin meningkat.
Tetapi meskipun di dalam trimester kedua ini nyeri semakin terasa hilang, tetapi masih ada gejala lain, yaitu seperti gejala yang timbul dari berkembangnya janin yang semakin meningkat. Nah, trimester kedua ini ibu hamil merasakan lebih banyak tekanan pada panggul yang merasa terbebani, dan juga pada perut terlihat buncit dan merasa gatal karena adanya peregangan kulit. Nah, juga ibu hamil mengalami banyak sekali sakit punggung karena beban yang di bagian depan tubuh. Nah, lalu di antara kehamilan 16 dan 18 minggu itu terjadi keajaiban, yaitu terlihat janin yang menendang-nendang di bagian perut. Pada trimester kedua ini, organ vital pada bayi seperti jantung, paru-paru, ginjal, itu sudah dan otak sudah mulai berkembang. Nah, ukurannya juga menjadi lebih besar. Nah, terus juga bayi juga bisa mendengar suara dan juga menelan asupan nutrisi pada ibu hamil melalui perutnya. Nah, lalu rambut-rambut kecil bayi akan mulai tumbuh dan tubuhnya juga sudah bisa melakukan gerakan-gerakan kecil. Nah, pada awal trimester kedua, berat bayi itu sudah mencapai 1,5 ons. Nah, jika dibandingkan dengan trimester pertama, ibu hamil akan memiliki lebih banyak energi di trimester kedua ini. Di akhir masa kehamilan ini, tidak jarang banyak calon ibu yang mulai mengalami kontraksi palsu. Nah, munculnya rasa cemas menjelang melahirkan juga termasuk wajar dan banyak dialami oleh calon ibu. Di trimester kedua ini, tes kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang pertama adalah mengukur tekanan darah dan memeriksa perubahan berat badan saat hamil, lalu screening diabetes dengan tes darah. Nah, lalu untuk yang USG-nya di trimester kedua ini khusus untuk menentukan jenis kelamin, memeriksa kondisi plasenta, dan membantu pertumbuhan janin secara keseluruhannya. Nah, lanjut ke trimester ketiga. Pada trimester ketiga ini, rasa pegal-pegal dan sulit tidur umum sekali dirasakan oleh ibu hamil. Nah, umumnya leher rahim ibu hamil juga akan meregang jadi lebih tipis dan lebih lembut dan semakin dekat dengan tanggal kelahiran bayi. Nah, tujuannya untuk membuka jalur keluar bayi selama proses persalinan. Nah, kondisi trimester ketiga ini yang pertama ada gerakan janin dalam perut yang semakin kencang dan banyak. Yang kedua ada mengalami kontraksi palsu. Yang ketiga ada jadi lebih sering buang kencing. Yang keempat ada merasa mulas. Ada pergelangan kaki, jari atau wajah yang membengkak. Lalu ada mengalami wasir, payudara bengkak, dan kadang air susunya bocor. Lalu ada sulit menemukan posisi tidur yang nyaman. Trimester ketiga ini ketika rahim mendorong diafragma, otot yang mengatur pernapasan akan terganggu sehingga ibu hamil merasa lebih sesak. Trimester ketiga ini, tepatnya di minggu ke-32, tulang dan kerangka badan janin sudah terbentuk dengan sempurna. Nah, jadi janin di dalam kandungan pun sudah bisa membuka dan menutup mata serta merasakan cahaya dari luar perut ibu. Lalu di akhir usia kehamilan 37 minggu, umumnya semua organ tubuh janin sudah bisa berfungsi dengan baik secara mandiri. Lalu berat akhir janin idealnya mencapai sekitar 3 kg atau lebih dan panjang badan janin mencapai 50 cm. Nah, minggu-minggu terakhir mendekati persalinan, posisi jalan kepala janin idealnya harus sudah turun menghadap ke bawah. Bila belum turun, dokter akan mencoba memindahkan posisi kepala bayi tersebut. Lalu, bila kemungkinan tidak berubah juga, maka disarankan untuk sesar. Di awal trimester ketiga kehamilan, dokter akan mandu dalam mempersiapkan persalinan dari kelahiran ini. Nah, lalu cara-cara membedakan mana kontraksi palsu dan kontraksi tanda persalinan, juga bagaimana cara menghadapi dan mengatasi rasa sakit melahirkan. Dokter juga akan terus memantau ukuran besar perut ibu hamil setiap kali konsultasi untuk memeriksa pertumbuhan bayi tersebut. Nah, selain itu, konsultasi di akhir trimester kehamilan ini juga sekaligus untuk memeriksa kondisi vaginanya dan apakah ada risiko infeksi dan melihat kondisi leher rahim sudah membuka atau belum. Nah, di trimester ketiga ini, ibu hamil harus mendapatkan tes GBS atau tes infeksi grup B Streptococcus di antara minggu ke-35 dan 37 untuk menghindari resiko infeksi pada bayi selama persalinan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Winandara Hayu. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ibu hamil senam. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini yang pertama, ibu hamil tidak dianjurkan untuk senam hamil jika menderita gangguan medis seperti asma, kemudian penyakit jantung, kemudian hipertensi, anemia, dan lain-lain. Kemudian setelah itu perdarahan pada vagina muncul bercak darah. Nah, selanjutnya memiliki riwayat kelahiran prematur.
pada kehamilan sebelumnya. Selanjutnya di sini terdeteksi hamil kembar. Nah, yang kedua, hindari gerakan yang berbahaya atau beresiko yang menyebabkan cedera. Seperti apa sih yang menyebabkan cedera ini? Yang pertama, gerakan melompat. Yang kedua, menahan napas terlalu lama. Yang ketiga, gerakan memutar pinggang saat berdiri. Dan yang keempat, gerakan posisi terlentang dalam waktu lama, terutama ketika ibu hamil memasuki trimester yang kedua. Posisi ini dapat menyebabkan aliran darah yang seharusnya ke seluruh tubuh, ke jantung, dan membuat ibu hamil pusing hingga menyebabkan pingsan. Nah, yang keempat ini gerakan yang Gerakan senam hamil pada trimester pertama. Yang pertama, bernapas menggunakan perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patwirangga. Saya akan melakukan praktek senam ibu hamil trimester 1 dan 2, yaitu pada bagian tidur ya. Baik, kita mulai gerakannya ya. Yang pertama itu kita rebahan, buka pahanya, tumitnya dibuka, diangkat. Lakukan gerakan ini selama 8 kali hitungan ya. Sekarang kita melakukan ke kaki yang satunya lagi ya. Sama 8 kali hitungan juga.
Sekarang kita melakukan gerakan selanjutnya, namanya bridge pose. Letakkan tangan di sisi kiri dan kanan. Tarik napas, angkat pantatnya, buang napas. Letakkan perlahan-lahan di matras pantatnya ya. Jangan terlalu kencang ya ibu-ibu. Gerakan ini dilakukan 2 kali 8 hitungan ya. Nah, baik, sekarang kita melakukan gerakan ketiga, namanya itu cat cow pose. Pertama kita letakkan tangan sejajar bahu, tarik napas, lihat ke atas, buang napas, lihat perutnya, lengkungkan punggungnya. Gerakan ini sangat baik untuk ibu-ibu yang mempunyai backpack. Gerakan ini dilakukan 8 kali 2 kali 8. Pertama kita letakkan tangan sejajar bahu, tarik napas, lihat ke atas, buang napas, lihat perutnya, lengkungkan punggungnya. Gerakan ini sangat baik untuk ibu-ibu yang mempunyai backpack. Gerakan ini dilakukan 8 kali 2 kali 8. Selanjutnya di sini saya akan melakukan senam hamil dengan berdiri. Pertama kita lakukan itu kita buka lebar. Jangan lupa ya kita pegangan, tutup, jinjit. Buka, tutup, jinjit. Buka, tutup, jinjit. Jinjitnya tegak ya, pelan-pelan saja, hati-hati. Dan lakukan sampai berulang-ulang ya. Tutup, jinjit. Yang berikutnya yaitu yang kedua. Kita letakkan tangan dan kaki ke depan terus ke samping. Buka dada selebar mungkin dan kaki buka sejauh mungkin ya. Lakukan berulang. Ke depan, ke samping. Depan, ke samping. Berikutnya yaitu ini gerakan yang ketiga. Kita buka ya kaki kita sejauh mungkin. Lalu turunkan perlahan, usahakan punggung tetap tegak ya. Ini namanya gerakan squat, bisa dilakukan 2 kali 8 hitungan ya. Perlahan saja, pelan-pelan. Kemudian ketika turun bisa buang napas dan ketika kita tegak, ibu bisa tarik napasnya ya. Lakukan sampai berulang kali. Berikut gerakan keempat. Silakan pegangan tangan ya dengan 2 tangan, lalu angkat kakinya ya secara perlahan. Lakukan 2 kali 8 hitungan ya. Sebisa mungkin kaki tetap tegak ya. Kita lakukan secara berulang. Berikutnya yang terakhir pendinginan ya. Kita tarik napas panjang lalu buang. Kemudian lakukan gerakan seperti ini ya. Kanan kiri ya. Kemudian kita tarik napas lagi yang panjang lalu buang. Kemudian kita panjangkan tangan ke depan ya, ditarik ya. Terus kemudian ke atas sambil jinjit juga boleh ya. Kemudian selesai. Pertama-tama duduk tegak bersilang, pastikan diri Anda nyaman, bahu jauh dari telinga, pejamkan mata, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Toleh kepala ke kanan dan ke kiri.
Gerakan patah-patah ke kanan dan ke kiri. Gerakan kepala ke atas sambil tarik nafas. Ke bawah. Rileks. Ulurkan tangan. Bergantian kanan dan kiri sambil atur tarik nafas. Angkat tangan ke atas, ke samping, atur tarik nafas, ke atas, ke bawah. Sebaliknya, angkat tangan ke samping, tahan, sambil atur tarik nafas. Angkat tangan, gerakan patah-patah sambil pelan-pelan agar terasa lemas. Sudah, satukan tangan ke gerakan seperti ini agar terasa lemas. Satukan ujung kaki dengan ujung kaki, pegang tangan, dan gerak-gerakan paha kita. Rileks, agar bayi lebih mudah keluar. Kita lebahan. Bagian buka tutup tumit ya, sampai 8 kali tutup buka. Lakukan sebelah yang satunya. Lakukan sama yang 8 kali itu ya. Yang pertama awal. Bagian back post ya, letakkan sisi kiri dan kanan, tarik napas dan jika sudah sejajar bawah ya. Nah, kurang lebih kayak gitu pergerakan dan penjelasannya dari trimester 1 sampai 3. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.